Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di video part 4. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang syariah dalam industri atau industri dalam syariah, yaitu ekonomi syariah. Nah, mungkin teman-teman tetap di video ini dan simak terus video. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan hukum Islam, yaitu syariah, dengan prinsip utama memastikan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Industri ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada sektor keuangan, tetapi mencakup berbagai bidang seperti perbankan, bisnis halal, pariwisata syariah, teknologi, dan lain-lain. Ada prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu bebas riba, di mana melarang bunga dalam segala bentuk transaksi, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau perdagangan yang adil. Yang kedua yaitu larangan gharar atau ketidakpastian. Semua transaksi yang harus jelas dan transparan, menghindari unsur spekulasi atau ketidakjelasan. Yang ketiga ada larangan masyir, yaitu perjudian. Transaksi yang menyerupai perjudian atau bersifat spekulatif dilarang. Yang keempat yaitu kehalalan produk. Produk atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, baik dari segi zat maupun prosesnya. Berikutnya yang kelima yaitu keadilan dalam transaksi, di mana semua pihak dalam transaksi harus mendapatkan haknya secara adil. Berikutnya itu ada sektor-sektor dalam industri ekonomi syariah. Yang pertama itu ada keuangan syariah dibagi beberapa. Yang pertama ada perbankan syariah, menggunakan prinsip akad seperti mudharabah yaitu bagi hasil, musyarakah yaitu kemitraan, murabahah yaitu jual beli, dan ijarah yaitu sewa. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau disingkat sebagai BSI. Yang kedua ada asuransi syariah atau takaful, berbasis konsep tolong-menolong yaitu tabaru, bebas bunga, dan transparan. Yang ketiga ada fintech syariah, yaitu teknologi finansial berbasis syariah yang menyediakan layanan seperti pinjaman halal dan pembayaran zakat online. B yaitu industri halal yang terbagi beberapa. Yang pertama ada makanan dan minuman halal, merupakan sektor terbesar dengan fokus pada bahan baku, proses produksi, hingga sertifikasi halal. Yang kedua ada kosmetik dan obat halal, produk kecantikan dan kesehatan yang memastikan tidak menggunakan bahan haram atau tidak sesuai syariah. Yang ketiga ada fashion halal, yaitu pakaian dan aksesori yang memenuhi standar syariah seperti hijab dan busana muslim. Berikutnya yaitu yang kelima yaitu pariwisata syariah yang mengutamakan fasilitas ramah muslim seperti hotel halal, makanan halal, tempat ibadah, dan paket wisata yang bebas dari unsur haram. Yang berikutnya yaitu pendidikan syariah, institusi pendidikan dan kursus yang fokus pada pelatihan bisnis syariah, pengelolaan keuangan, dan pembelajaran Al-Quran. Yang berikutnya yaitu energi dan teknologi halal, di mana inovasi teknologi dan sumber daya alam yang dikelola secara adil dan ramah lingkungan sesuai prinsip syariah. Berikutnya perkembangan global industri ekonomi syariah. Yang pertama ada pasar halal global, di mana diperkirakan bernilai lebih dari 2 triliun US dollar, mencakup makanan, minuman, dan produk lainnya. Yang kedua yaitu negara-negara unggulan seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Arab Saudi adalah pemain utama dalam pengembangan ekonomi syariah.
Yang ketiga yaitu pertumbuhan teknologi syariah, yaitu fintech syariah berkembang pesat dengan layanan seperti pembayaran halal, pinjaman tanpa bunga, dan crowdfunding berbasis syariah. Berikutnya yaitu peluang besar dalam industri ekonomi syariah. Yang pertama, ada pasar muslim yang luas. Dengan populasi muslim global lebih dari 1,9 miliar, kebutuhan produk halal terus meningkat. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Banyak negara, termasuk Indonesia sebagai salah satunya, menjadikan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional. Yang ketiga yaitu digitalisasi bisnis syariah, di mana teknologi membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan efisiensi bisnis. Berikutnya ada tantangan dalam industri ekonomi syariah. Yang pertama ada edukasi masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami prinsip syariah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kompetisi dengan sistem konvensional. Bisnis syariah sering menghadapi kendala dalam bersaing dengan sistem konvensional yang lebih mapan. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Perlu adanya harmonisasi regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri ekonomi syariah. Yang keempat ada kurangnya teknologi dan investasi atau kurangnya teknologi dan inovasi, yaitu masih banyak sektor syariah yang belum terintegrasi dengan teknologi modern. Berikutnya yaitu solusi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Yang pertama ada peningkatan edukasi dan literasi syariah, di mana kita harus menyediakan pelatihan dan seminar tentang ekonomi syariah bagi masyarakat umum dan pelaku bisnis. Yang kedua yaitu inovasi teknologi, di mana kita harus mengembangkan platform digital untuk memperluas jangkauan produk dan layanan syariah. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan lembaga global. Kita harus memanfaatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan daya saing produk syariah. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah dan kebijakan, yaitu mendorong kebijakan yang mempermudah pelaku usaha syariah, termasuk insentif pajak dan kemudahan izin usaha. Jadi kesimpulannya yaitu industri ekonomi syariah adalah sektor yang sangat potensial, baik di tingkat nasional maupun global, dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan transparansi. Industri ini tidak hanya relevan bagi masyarakat muslim, tetapi juga menarik minat pasar global dengan dukungan inovasi, teknologi, edukasi, dan regulasi yang tepat. Ekonomi syariah dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mewawancara Ibu, apakah boleh? Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu. Yang pertama, apakah Ibu tahu apa itu ekonomi syariah? Ibu tahu yang seperti sesuai aturan Islam. Nah, Ibu, sebelumnya apakah produk yang Ibu jual ini halal menurut syariah? Sisi halal karena yang barang yang saya jual seperti gamis-gamis. Oh iya ya, di sini ada gamis dan juga setelan ya teman-teman. Nah, terus Ibu apakah pernah menggunakan akad syariah? Pernah Pernah? Seperti bagaimana? yang
menjual barang langsung, Dia menjual barang langsung seperti apa? memberikan uang Iya. dengan menukarkan dengan barang, Iya, seperti dan tidak menggunakan riba atau menggunakan bunga. tidak menggunakan bunga atau riba. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu mengatasi dan memastikan transaksi tanpa adanya riba? Seperti yang tadi yang sudah ibu bilang bahwa jualannya tidak dikenakan bunga ya. Tidak menggunakan bunga, barang yang dijual di situ. Terus apakah manfaat dalam menerapkan prinsip syariah dalam usaha ibu? Yang jelasnya bisnis dalam bisnis syariah ya. Iya. Lebih berkah sih kalau menurut saya. Berkah dan pelanggan juga kembali lagi ya berbelanja. Nah, harganya lebih murah juga kualitasnya bagus ya Bu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ibu pernah menggunakan pembiayaan dari bank atau fintech? Tidak pernah. Belum pernah. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah pesan ibu untuk penjual lain atau pesan ibu untuk penjual lain? Ya, kalau bisa sih pesannya untuk penjual lain supaya menggunakan cara-cara seperti syariah, penjualan syariah gitu. Supaya barang yang dijual halal dan benar. Ya ibu, terima kasih atas wawancaranya. Ya, Nah itu teman-teman dari salah satu penjual tentang wawancaranya bahwa rata-rata menjual produknya dengan cara halal dan sudah dipastikan syariah. Setelah saya mewawancarai salah satu penjual di kota Ternate mengenai pemahaman mereka tentang ekonomi syariah, terungkap bahwa penjual memiliki pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Mereka menyadari pentingnya menjual produk halal, menghindari riba, dan menerapkan etika bisnis Islam seperti kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pedagang sembako dan juga pedagang pakaian di Pasar Gamawama Ternate telah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari. Namun, penjual mengakui bahwa mereka menghadapi tantangan dalam mengedukasi pelanggan tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dan bersaing dengan bisnis konvensional yang mungkin menawarkan harga lebih kompetitif. Meskipun demikian, mereka merasa bahwa mengharapkan prinsip atau menerapkan prinsip syariah membawa keberkahan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha mereka. Dalam hal ini, digitalisasi sebagai penjual telah memanfaatkan platform online untuk memperluas jangkauan pasar yang berdampak positif pada peningkatan jumlah pelanggan dan kemudian transaksi. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas dalam operasional bisnis mereka. Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam bisnis tidak hanya memungkinkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dukungan lebih lanjut baik dari segi edukasi maupun teknologi diperlukan untuk membantu penjual mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi bisnis syariah di era digital. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Untuk itu teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.